Baik, pada kesempatan kali ini kita akan kembali mencoba menyelesaikan soal-soal aljabar yang memuat bentuk pangkat ya, masih pangkat dan juga ada akar di situ. Sedemikian hingga kita diminta untuk menentukan jumlah semua angka. Jadi jumlah semua angka dari hasil perhitungan berikut. Jadi maksudnya setelah kita mendapatkan hasil akhir dari proses ini, kita diminta untuk menjumlahkan semua angkanya. Ya, seperti itu. Baik, untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini tentu kita harus menghindari bilangan-bilangan yang besar ya. 10 pangkat 6. Di sini juga ada 10 pangkat 6 tambah 1 dan seterusnya ya. Kita harus menghindari perkalian distributif sebab perkalian distributif yang melibatkan bilangan-bilangan besar nanti juga akan menghasilkan bilangan yang sangat besar. Dan tentu saja dalam penyelesaian soal-soal yang seperti ini, bilangan besar itu akan menghambat proses kedepannya lagi. Jadi kita harus menggunakan salah satu trik yang lazim digunakan untuk pemecahan soal-soal seperti ini. Salah satunya adalah dengan membuat analogi ya, analogi atau pemisalan. Nah, saya akan menggunakan analogi tertentu. Yang pertama, di sini ada 10 pangkat 6. Jadi saya akan memisalkan 10 pangkat 6 sebagai bilangan A atau dengan variabel A ya. Jadi saya boleh menuliskan di sini akan menjadi A. Jadi di sini A juga ya. Dan seterusnya. Jadi kalau saya boleh tulis kembali, maka bentuk akar ini bisa menjadi akarnya panjang seperti ini. Nah, di sini ada A, kemudian kita kalikan dengan A ditambah 1. Kemudian di sini kita kalikan dengan A ditambah 2. Yang ada kita lanjutkan lagi A ditambah 3. Dan yang terakhir ditambah dengan 1. Nah, itu adalah langkah pemisalan yang kita lakukan. Nah, berikutnya, untuk membuat bentuk ini menjadi lebih sederhana, kita harus lebih cermat melihat ya, bilangan mana yang harus dikalikan dengan bilangan yang mana. Kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bilangan yang akan kita kalikan atau akan kita pasangkan sedemikian hingga nanti membentuk sebuah bentuk aljabar yang baru seperti itu. Nah, dengan sedikit menggunakan spekulasi atau menggunakan cara coba-coba, kita akan mencoba mengalihkan salah satu suku ya dengan suku yang lain. Saya katakan saja suku supaya mudah dipahami. Nah, saya akan mencoba memasangkan 2 suku ya, yaitu suku yang pertama A dengan suku yang paling belakang ini A tambah 3 ya dalam proses perkaliannya. Kemudian suku yang kedua berpasangan dengan suku yang ketiga. Sedemikian hingga jika saya pasangkan atau saya kalikan, maka akan memperoleh hasil sebagai berikut. Jadi kalau A dikali A tambah 3, maka dengan menggunakan sifat distributif perkalian diperoleh A kuadrat ditambah dengan 3A. Ini kita beri kurung. Nah, sedangkan untuk bentuk yang lain, yaitu perkalian suku kedua dengan suku ketiga, ini akan menghasilkan A kuadrat ditambah 3A ditambah 2. Seperti itu. Dan tidak lupa kita juga menjumlahkan dengan 1. Nah, bentuk seperti ini kita harus melihat dengan jeli. Ternyata ada hasil yang bentuknya sama. Saya garis bawahi ya, ada hasil yang bentuknya sama. Saya akan coba menggarisbawahi yang ini, A kuadrat ditambah 3A. Ternyata juga ada di sebelah sini, A kuadrat ditambah 3A.
Sehingga untuk memudahkan manipulasi selanjutnya, saya akan memisalkannya atau memisalkan A kuadrat tambah 3A ini dengan variabel lain, yaitu variabel P. Demikian juga untuk ini diganti menjadi P. Demikian hingga kita bisa menuliskannya kembali di sebelah sini, akar panjang yang memuat P dikali dengan P ditambah 2, kemudian plus 1. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal mengalikannya ya dengan sifat distribusi kembali, sehingga diperoleh akar. Jadi P dikali P tidak lain adalah P pangkat 2, kemudian P dikali 2 adalah 2P, dan ditambah dengan 1. Nah, bentuk P kuadrat tambah 2P tambah 1 tidak lain adalah pangkat 2 dari P ditambah 1 pangkat 2 ya. Bentuknya adalah akar dari P tambah 1 berpangkat 2. Baik, kita lanjutkan. Kita sudah memiliki bentuk P, yaitu A kuadrat tambah 3A dengan A adalah 10 pangkat 6. Dari proses yang tadi, kita mendapatkan bentuk akar dari P tambah 1 pangkat 2. Maka bentuk ini jika disederhanakan akan mendapatkan hasil P ditambah 1 ya. Akar pangkat 2 ketemu pangkat kuadrat, pangkatnya berubah menjadi 1. Nah, sekarang kita akan coba mensubstitusi. Jadi bentuk P adalah A kuadrat tambah 3A. Kita akan tulis kembali ya. Berarti A kuadrat ditambah 3A plus 1. Nah, dengan A adalah 10 pangkat 6. Jadi di sini ditulis 10 pangkat 6 berpangkat 2 ditambah 3 kali 10 pangkat 6 ditambah dengan 1. Maka bentuk dari 10 pangkat 6 pangkat 2 tidak lain adalah 10 pangkat 12 ditambah 3 kali 10 pangkat 6 ditambah 1. Ingat, soal meminta kita untuk menentukan jumlah semua angka dari hasil perhitungan. Nah, ini adalah hasil perhitungan dari bentuk aljabar yang diberikan pada soal. Nah, sekarang kita akan mencari jumlah semua angkanya. Baik, sekarang pertama 10 pangkat 12, kita akan coba analisa satu-satu ya. 10 pangkat 12 itu hanya terdiri dari angka 1 dan angka 0. Angka 0-nya sebanyak 12 gitu. Jadi jika dijumlahkan 10 pangkat 12, kita bisa tuliskan di sebelah sini ya. 10 pangkat 12 ini akan menghasilkan jumlah angka-angkanya tidak lain adalah 1 ditambah berikut ini ya. 1 ditambah 0 ditambah 0 dan seterusnya. Ini menghasilkan tentunya adalah 1. Dengan catatan dari sini 0-nya terdiri dari 12 suku. Nah, kemudian untuk 3 kali 10 pangkat 6 dengan cara yang sama, jumlah angka-angkanya adalah 3 ditambah 0 ditambah 0 dan seterusnya. Di sini 0-nya ada 6 suku. Maka hasilnya juga pasti 3. Sedangkan ada 1 di belakang, yaitu kita tidak perlu menjumlahkan angka-angkanya karena 1 juga berdiri sendiri ya. Jadi jumlah angka-angkanya adalah 1. Tetap ya. Seperti itu. Jadi jika kita jumlahkan, maka jumlah angka-angka dari bentuk aljabar yang ada di atas yaitu 1
ditambah dengan 3 ditambah dengan 1, maka kesimpulannya, jawabannya adalah 5. Jadi, jumlah angka-angka dari hasil perhitungan bentuk aljabar tadi adalah 5. Terima kasih.